Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Hapsol. Saya dari semester 5. Video kali ini berupa untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah komunikasi pembelajaran. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori belajar konstruktivistik atau teori belajar konstruktivisme. Pengertian pengetahuan menurut teori konstruktivistik. Pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu pernyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah suatu yang sudah ada dan tersedia, sehingga orang tinggal menerimanya, melainkan suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman baru. Pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat dipindahkan dari pikiran seseorang yang telah mempunyai pengetahuan kepada orang lain yang belum memiliki pengetahuan tersebut. Pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah ditentukan, melainkan suatu proses pembentukan. Semakin banyak seseorang berinteraksi dengan objek dan lingkungannya, maka pengetahuan dan pemahaman akan objek dan lingkungan tersebut akan meningkat dan lebih rinci. Pengertian belajar menurut teori konstruktivistik. Belajar adalah proses pemberian makna atas informasi atau pengalaman yang diterima. Kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya daripada fakta-fakta yang terlepas-lepas. Belajar adalah proses pembentukan pengetahuan, dan pembentukan ini harus dilakukan oleh orang yang belajar, sehingga orang tersebut harus melakukan kegiatan aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna terhadap hal-hal yang sedang dipelajari. Kendali belajar yang sepenuhnya ada pada siswa. Peran guru membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Pandangan konstruktivistik memandang siswa sebagai pribadi yang sudah memiliki kemampuan awal atau inherent ability. Sebelum mempelajari sesuatu, kemampuan awal tersebut akan menjadi dasar dalam mengkonstruksi pengetahuan yang baru. Tugas utama guru menurut pandangan konstruktivistik. Yang pertama yaitu menumbuhkan kemandirian, yang kedua menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak, yang ketiga menyediakan dukungan dalam proses belajar siswa agar mempunyai peluang optimal untuk berlatih. Pandangan tokoh-tokoh konstruktivisme. Yang pertama, John Dewey mengemukakan pendidik yang baik harus melaksanakan proses pembelajaran yang memungkinkan terjadi proses konstruksi pengetahuan dalam diri siswa. Yang kedua, Vygotsky mengemukakan pembelajaran terjadi dalam konteks sosial yang memungkinkan terjadi interaksi antara sesama siswa dan juga guru. Yang ketiga, von Gleiserveld. Ada beberapa kemampuan yang diperlukan dalam proses konstruksi pengetahuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Yang kedua, kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan akan kesamaan dan perbedaan. Yang ketiga, kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman dari pengalaman lainnya. Pembelajaran konstruktivistik adalah proses pembelajaran yang memungkinkan
memungkinkan siswa menyusun sendiri pengetahuannya berdasarkan informasi dan pengalaman yang diterima. Dalam proses pembelajaran, siswa akan menyesuaikan informasi yang diterima dengan pengetahuan yang telah dimilikinya sebelumnya. Selanjutnya ada karakteristik pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama, materi disajikan mulai dari hal-hal yang umum menuju ke hal-hal yang khusus. Yang kedua, pembelajaran lebih mengenai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide siswa. Yang ketiga, pembelajaran lebih banyak mengandalkan sumber-sumber data primer. Yang keempat, siswa dipandang sebagai pemikir yang dapat memunculkan teori-teori baru. Yang kelima, siswa banyak belajar dan bekerja dalam grup proses. Yang keenam, bentuk evaluasi lebih diarahkan pada authentic assessment dan portofolio. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.